Halo Bu Eva dan teman-teman yang sedang menyaksikan. Saya Yohanes Febrian dari kelas 12 MIPA 1, sekolah di SMAN 111 Jakarta. Dalam video kali ini, saya akan melakukan sebuah praktikum yang mengenai enzim katalase. Nah, tujuan dari praktikum ini yaitu mengetahui pengaruh enzim katalase terhadap H2O2. Lalu yang kedua, mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi kerja enzim katalase. Yang ketiga, memahami enzim katalase beserta fungsinya. Lalu yang terakhir yaitu memahami prinsip kerja enzim katalase. Nah, yang perlu kita ketahui dari praktikum ini yaitu bagaimana pengaruh enzim katalase terhadap larutan hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, lalu yang perlu kita ketahui juga adalah faktor apa saja yang memengaruhi kerja enzim katalase. Kita langsung masuk saja ke dalam lab virtual yang disediakan oleh Kemendikbud. Ya, di sini ada 5 tabung yang berisikan ekstrak. Nah, di sini kita akan mencoba pengaruh enzim katalase dari ekstrak hati. Lalu nanti kita akan coba kentang dan juga apel. Di sini juga ada beberapa senyawa yang disediakan yaitu hidrogen peroksida H2O2, lalu ada senyawa asam yaitu HCl, lalu senyawa basa yaitu natrium hidroksida atau NaOH, lalu ada sianida juga yang nanti akan kita gunakan. Oke, di tabung reaksi pertama yaitu kita isikan ekstrak hati ayam dan juga pH-nya netral, lalu suhunya di titik optimal. Lalu di tabung kedua, tabung ke-1 ini namanya tabung kontrol. Lalu yang kedua, kita isi sama hati ayam ekstraknya. Lalu di sini pH-nya juga 7. Cuman yang membedakan yaitu suhunya kita ganti ke -5 derajat. Yaitu suhu dingin. Lalu tabung ketiga, kita pH-nya sama, lalu suhunya suhu panas. Oke, di tabung ketiga, lalu tabung keempat kita ganti pH-nya. pH-nya kita masukkan senyawa asam yaitu HCl. Kita langsung masukkan ke tabung reaksi 4. 2 tetes. Maka dia akan berubah pH-nya menjadi pH 2, pH asam. Oke, lalu tabung kelima kita ganti menjadi pH basa namun suhunya di optimal. Kita masukkan dengan cara kita masukkan natrium hidroksida NaOH sebanyak 2 tetes di tabung reaksi kelima. Oke, sudah terisi semuanya, sudah lengkap. Mari kita coba dengan praktiknya, yaitu menggunakan H2O2. Kita teteskan apakah menghasilkan gelembung di tabung pertama. Mari kita coba 2 tetes dimasukkan hidrogen peroksida. Dan ternyata di tabung kontrol banyak mengandung gelembung-gelembung yang artinya enzim katalase dapat bekerja dengan optimal. Lalu kita coba di tabung reaksi kedua yaitu yang ada di suhu dingin. Oke. Ternyata dia tidak bereaksi. Lalu kita coba di tabung ketiga. Ternyata juga tidak ada reaksi. Tabung keempat yang berisikan asam ternyata tidak bereaksi juga. Oke, tabung terakhir kita coba dan ternyata tidak ada reaksi juga. Oke, nanti kesimpulannya akan saya jelaskan di akhir. Lalu kita coba kita ganti semuanya. Oke, kita ulang.
Kita ganti dengan ekstrak apel. Kan tabung reaksinya. Ini ada ekstrak apel. Semuanya diisi dengan ekstrak apel. Ya, sama seperti tadi. Tabung pertama kita jadikan tabung kontrol, alias di sini pH-nya yaitu optimal dan juga suhunya yang optimal 25 derajat. Lalu tabung kedua di suhu panas, suhu dingin yaitu di -5. Lalu di sini minus suhunya yaitu suhu panas 100 derajat. Lalu di tabung keempat kita ganti pH-nya dengan kita masukkan asam klorida. Jadi pH asam. Lalu sama seperti tadi itu natrium klorida buat untuk pH basah. Oke, sudah terisi semuanya. Langsung kita coba reaksi apa yang terjadi jika kita masukkan hidrogen peroksida. Ya, di tabung kontrol kita lihat apakah sama seperti ekstrak hati ayam. Ya, ternyata hasilnya sama. Mempunyai enzim katalase yang ada di dalam ekstrak apel ternyata bisa bekerja. Oke, di sini tabung kedua di suhu yang dingin, coba ternyata tidak ada reaksi. Lalu tabung ketiga suhu panas ternyata sama seperti ekstrak hati ayam. Coba di tabung asam, ternyata tidak ada juga. Lalu di tabung terakhir yaitu basah, ternyata tidak ada juga. Oke, ternyata pada ekstrak apel juga sama seperti ekstrak hati ayam, yang dimana tabung kontrol saja yang enzim dapat bekerja dengan secara optimal dan menghasilkan gelembung. Oke, kita coba di selanjutnya yaitu tabung kita isi dengan yang terakhir, ekstrak terakhir yaitu kentang. Ini kentang semua. Kita di tabung pertama sama yaitu tabung kontrol. Tabung kedua kita ganti suhunya jadi -5 derajat. Oke. Tabung ketiga kita isi dengan suhu yang panas yaitu 100 derajat. Lalu tabung keempat kita masukkan HCl, tetes, dan NaOH di tabung kelima. Oke, mari kita coba apa yang terjadi. Apakah sama seperti ekstrak kedua yang tadi kita lakukan? Oke, di tabung kontrol sepertinya sama seperti hati ayam dan apel. Lalu tabung kedua juga tidak ada reaksi, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Ketiga juga, dan keempat juga. Ya, betul. Lalu yang kelima sama, tidak ada reaksi. Oke. Kesimpulan yang masih ada harus yang ada kita coba yaitu di cyanida. Kita isi cyanida di hati ayam. Lalu yang keempat, tabung yang kedua kita isi dengan kentang. Tabung ketiga kita isi dengan apel. Sama-sama di suhu optimal dan pH yang netral. Lalu kita isikan cyanida di sini.
Sini juga cyanida. Oke, kita coba reaksinya apa yang terjadi di hati ayam, apel, dan juga kentang. Ternyata masih bisa bereaksi, enzim katalase masih bisa bereaksi dan menghasilkan sedikit gelembung. Oke, di ekstrak kentang juga ada reaksi sedikit. Lalu di tabung ketiga yang terakhir ternyata ada juga. Semuanya sama. Oke, dapat kita simpulkan ya, enzim katalase bekerja dengan menguraikan H2O2 menjadi H2O dan juga O2. Lalu enzim katalase tidak rusak dan mampu bekerja secara optimal apabila faktor suhu yang optimal, yaitu 25 derajat dan pH yang netral. Lalu enzim katalase tidak dapat bekerja dengan optimal di suhu pada yang ekstrim seperti di suhu es -5 derajat dan di suhu panas yaitu 100 derajat. Juga pada pH yang ekstrim seperti HCl yang terlalu asam dan NaOH yang terlalu basah. Lalu yang terakhir kesimpulan dari saya yaitu namun pada larutan cyanida masih terdapat gelembung dan enzim masih dapat bekerja karena keasaman cyanida tidak terlalu ekstrim. Oke, sekian video praktik saya, Yohanes Febrian dari kelas 12 MIPA 1. Semoga uh, semoga yang menonton ini dapat mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.